Selamat pagi, di sini saya Arif Abdallah Pratito. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang ujian tengah semester ganjil mengenai seminar hukum yang mengangkat skripsi dengan judul penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada BPR dan nama simpan pinjam, yang presented by saya sendiri Arif Abdallah Pratito dengan NPM 1751102. Kemudian di sini saya akan menjelaskan daftar isinya. Di sini bab 1 yaitu pendahuluan, ada beberapa poin yang akan dijelaskan, itu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2-nya adalah tinjauan pustaka, landasan konseptual, landasan yuridis dan landasan teori. Bab 3-nya di sini tentang metode penelitian, mengangkat jenis penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data dan metode analisa datanya. Kemudian di sini ada bab 1-nya tentang latar belakang masalahnya. Keadaan ekonomi yang saat ini sedang terjangkit wabah virus COVID-19 menyebabkan beberapa negara penurunan mata uang rupiah sangat tinggi dan meroketnya harga barang. Berlangsungnya peristiwa ini sangat berdampak bagi kehidupan perekonomian masyarakat, terutama kalangan bawah. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sangat butuh peningkatan pendapatan untuk mencakup kebutuhan pangan maupun pinjaman usaha tambahan, dan dana tersebut dapat diperoleh dari lembaga keuangan. Perumusan masalahnya di sini ada terbagi dua. Bagaimana prosedur untuk menyelesaikan perjanjian tentang penanganan hak tanggungan dalam perjanjian pinjaman di PT BPR dan nama simpan pinjam, dan bagaimana menyelesaikan kredit bermasalah dalam perjanjian pinjaman bila menggunakan jaminan hak tanggungan di PT BPR dan nama simpan pinjam. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mempelajari tentang langkah-langkah perjanjian pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit di BPR dan nama simpan pinjam, dan mempelajari cara penanganan kredit bermasalah dalam perjanjian kredit menggunakan jaminan hak tanggungan tersebut di PT BPR dan nama simpan pinjam. Manfaat penelitian itu terbagi dua. Untuk PT BPR dan nama simpan pinjamnya di sini dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai proses pemberian kredit serta penyelesaian dengan jaminan hak tanggungan. Dan kemudian untuk Fakultas UIB sendiri, penelitian ini berguna untuk suplemen pembelajaran dan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan perjanjian kredit menggunakan jaminan hak tanggungan di PT lainnya, mungkin di BPR lainnya yang kemudian ingin dipelajari. Tentang bab 2-nya ini landasan konseptualnya. Di sini sih landasan konseptualnya itu lebih mengikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan berserta aturan pembuatan akta tanah yang disebut PPAT. PPAT itu apa? Penjabat umum yang memberikan wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah. Nah, terus akta pembebanan dan akta pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan menurut peraturan perundangan yang berlaku akta pemberian hak tanggungan adalah PPAT yang pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutang. Oleh karena itu, setelah kreditur melakukan perjanjian kredit, maka bank tersebut meminta notaris untuk memasangkan hak pemberian hak tanggungan yang kemudian di kantor pertanahan untuk melakukan pendaftarannya. Dan terus hak atas tanah adalah pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Dalam hal ini pemegang hak tanggungan pertama adalah pihak bank, dikarenakan telah adanya peralihan untuk menjamin pelunasan utangnya. Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari suatu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Misalnya debitur hendak berutang dengan meletakkan 2 jaminan atau lebih. Nah, apabila cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama yaitu bank mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut, dan biasanya akan dilelang yaitu di KPKNL biasanya. Lagi tentang landasan yuridisnya, pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan merupakan pada pasal 1 butiran 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak tanggung atas tanah tersebut beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Berikut adalah atau tak berikut benda-benda lainnya yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya, dan pada butiran terdapat di bagian keputusan bahwa hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya merupakan kesatuan dengan tanah itu adalah pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini pada dasarnya adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. Pada landasan teorinya, menyelesaikan kreditur bermasalah dengan perjanjian pinjaman hak tanggung pada PT BP Nama Simpan Pinjam. 1. Berkomunikasi dengan pihak debitur untuk mendatangi ke rumah debitur tersebut, ini dengan cara persuasif dulu, mengeluarkan surat peringatan sesuai SOP atau standar operasional prosedurnya. Pergankan di mana biasanya tersebut harus mengeluarkan sebanyak SP surat peringatan sebanyak 3 kali dalam jarak 7 hari biasanya. Maka para pihak debitur tetap prestasi. Oleh karena itu pihak bank akan meminta bantuan kuasa hukum untuk menerbitkan surat peringatan, surat undangan, dan surat somasi, mengundang pihak debitur tersebut untuk mencari jalan penyelesaian dengan menawarkan diantaranya pertama dengan melunasi seluruh tunggakan dengan menghapus dendanya. Kedua, melakukan take over ke bank lain dengan memakai nama orang lain jika kemampuan debitur tidak ada. Kemudian yang ketiga, menandatangani kuasa untuk menjual dan memberikan batas waktu agar debitur dapat menjual sendiri. Jika semua tidak terlaksana, maka dari itu bank akan melakukan eksekusi melalui pengadilan negeri. Bab 3 di sini tentang jenis penelitian. Di sini penulis atau peneliti ini menggunakan data satu jenis penelitian empiris. Peneliti ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data pokok dan bersumber pada karyawan bagian pemberian kredit dan penulisan langsung terjun ke lokasi penelitian serta juga dibantu dengan data sekundernya. Ini jenis-jenis datanya itu ada 2. Pertama adalah data primer, data yang dikumpulkan langsung dari studi lapangan dalam bentuk sekumpulan pengetahuan dari objek penelitian dan pertanyaan pasti berkaitan dengan subjek penelitian. Kemudian data sekunder. Data sekunder merupakan data informasi tambahan atau informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan, termasuk publikasi, koleksi, dan aturan, dokumen, dan sumber-sumber online-nya, termasuk wawancara dan data, termasuk kosakata milik Indonesia, pendapat pengacara, dan pendapat para ahli yang terkemuka. Masuk lagi tentang teknik pengumpulan data. Pertama adalah metode observasi. Alasan mengapa dalam metode ini digunakan yaitu penelitian berdasarkan pada pengalaman pribadi. Penelitian kemudian dapat memungkinkan untuk menganalisa data dan mengamati diri mereka, merekam tindakan juga peristiwa dapat terjadi dalam kehidupan nyata. Dengan metode ini biasanya peneliti melakukan observasi kegiatan subjek, karakter fisik dari situasi sosial dan perasaan bahwa mereka adalah bagian dari situasi. Sementara peneliti berada di lapangan. Peneliti dapat menyelesaikan studinya dengan melakukan pengamatan selektif, namun penelitian terus melakukan pengamatan deskriptif hingga akhir pengumpulan data. Pengamatan dari penelitian ini dibukukan dalam pembukuan lapangan adalah alat-alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatifnya. Ke teknik wawancaranya. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini merupakan wawancara terperinci. Singkatnya, para peneliti menggunakan wawancara mendalam ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan mendalam terkait dengan penyelesaian pinjaman bermasalah di PT BP Nama Simpan Pinjam, dan data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin. Tentang metode analisa data. Mengenai data yang akan ada dalam penelitian ini berwujud kualitatif, maka perlu diamati dengan teknik analisa interaktif dikarenakan bersumber di perusahaan BP Nama Simpan Pinjam. Dengan wawancara serta terjun ke lapangan, analisa interaktif adalah informasi yang didapatkan pada dilakukannya analisis menjadi 3 langkah. Pertama, dilakukan memproduksi dan menyajikan data. Terakhir, menarik kesimpulan. Pertama, reduktisasi adalah sebuah pengurangan data dalam bidang analisis strativitas yang menekankan dan merangkum menghasilkan kesan, membuang hal-hal yang tidak berguna dan menyusun kembali data dengan cara memungkinkan hasil pembelajaran. Penyajian data merupakan suatu referensi kekumpulan aktivitas informasi dan adalah deskripsi tentang bagaimana dokumen dapat menghasilkan hasil pencarian. Penyajian data harus diperlakukan dalam format masalah untuk menanggapi masalah yang telah ditangani. Jika Anda tidak menyukai deskripsi lembaran data dan juga menyatakan berbagai matematika desain,
atau presentasi acara olahraga dan tabel untuk mendukung deskripsinya. Yang ketiga adalah penarik kesimpulan. Penarik kesimpulan akhirnya dilakukan sampai langkah pengumpulan data dikumpulkan. Hasilnya sepenuhnya sesuai dengan perlunya dievaluasi agar akurat. Penunjung presentasi saya, jika ada kesalahan ya mohon maaf, karena ini masih setengah dari skripsi saya, belum sepenuhnya jadi. Terima kasih.